Influenza, selamat datang kembali di Bapil Bahas Film bersama gue Bagaska. Dan hari ini lagi untuk kesekian kalinya dibahas film alias Bapil. Seorang Bagaska akan membahas salah satu franchise film terbesar di dunia. Ya nggak sih? Harusnya, iya dong harusnya. Karena ini adalah sebuah ikon. Tetapi gue akan membahas sebuah series yang bakal rilis di bulan Februari 2026, yaitu Monarch: Legacy of Monsters Season 2. Teasernya akhirnya rilis. Itu udah gue sangat tunggu-tunggu. Mungkin kalau misalnya Influenza lihat di playlist YouTube Berita Nasional TV di YouTube, itu gue udah beberapa kali bahas Godzilla, dan salah satunya adalah gue bahas Monarch yang Season 1. Itu gue review, walaupun memang sangat telat, tapi ya karena gue suka banget dan gue sangat into the series dan into the franchise itself, akhirnya gue bahas juga di Bapil yang itu. Gue agak lupa itu episode berapa, tapi silakan dicari di playlist YouTube Berita Nasional TV. Tapi sekarang, gue pengen bikin reaction untuk Monarch: Legacy of Monsters Season 2. Kali ini, reaction. Udah lama nggak reaction sepertinya ya. Reaction yang nggak biasa karena ini merupakan series yang sangat gue tunggu. Apple TV. Jadi, langsung aja kita play dulu kali ya. Ada apa di dalamnya. Jadi 3, 2, 1. Buffering, oke. Mulai, sorry. Dimulai di Axis Mundi. Nama ini kita nyalain subtitle ya. Soalnya English saya agak-agak broken. Oke. Skull Island ya, Influenza. Dan langsung di nih Kong gitu loh. Karena kan kalau misalnya di akhir ada Kong juga ya di season 1. It's not Kong, it's not Godzilla. Jadi apa? Gak usah. Itu siapa by the way? Ada kayak dua bola mata yang kayak kebelah gitu. Perpaduan antara budaya dan juga teknologi di series ini. Anna Sawai. Zayong, ya kan? Nah itu siapa? Di Axis Mundi by the way kejadiannya itu, karena itu Lee Shaw. Oh, we're gonna get some cult ya. Itu di mana? Harusnya sih mungkin di Hollow Earth ya kali ya. Bentar, itu barusan Kong. Apa itu? Dia ngelempar apa itu? Kong going Kong unleash lah ya. Consequences. Oh. Shotnya mirip ini ya, Jurassic World ya, yang Mosasaurus. Itu siapa by the way? Kenapa ada Monarch Legacy of? Oke. Streaming February 27. Oke, so that's about it. The trailer, sorry, bukan trailer ternyata, teaser loh. Kalau misalnya Influenza baca di sini, Monarch Legacy of Monsters Season 2 official teaser. Oke, kita mulai dari mana nih? Tapi banyak banget yang bisa dibahas. Cuma gue juga bingung mulai dari mana. Karena gini, gue sudah sangat menunggu season 2 dari gue menyelesaikan season pertamanya. Singkat tentang season pertamanya, gue sangat terkesima nontonnya karena season pertamanya itu bukan bahas tentang monster doang, tapi juga lu diliatin gitu loh. Gue lupa jujur sama nama karakter yang ada di season 1. Harusnya gue cek dulu. Tapi ya, yang gue ingat ada Lee Shaw, si Anna Sawai itu yang jadi guru, ya kan, yang jadi traumatized gara-gara Godzilla di San Francisco Bridge, kan, which is 2014. Dia ada di filmnya juga. Gue selain monster-monsternya juga, yang berhasil di gua untuk season satunya adalah konektivitas antara karakter-karakter ini yang ada di sini, dan bukan dualisme kali ya, kayak perbedaan time-nya gitu loh. Kita kan diliatin di tahun 54 seharusnya, itu kan Bikini Atoll itu sama ya di 2014 ya. 2014 pokoknya season 1 itu setelah Godzilla 2014 ya kan. Dikasih lihat lebih ke masyarakatnya. Yang dimana itu sangat-sangat dapat dimengerti karena ini adalah series dari Apple TV yang pasti budgetnya tidak sebesar, walaupun sama-sama legendary, budgetnya tidak sebesar movie dong gitu Pak. Kita kan sudah menonton Godzilla vs Kong, atau sebelumnya salah satu film terbaik yang pernah gue tonton juga, gue nobatkan gitu, King of the Monsters 2019, gue nonton 5 kali di bioskop. Gue nggak pernah akan bosen-bosen untuk ngasih tahu ke orang-orang gitu loh, kalau misalnya gue nonton film itu 5 kali di bioskop dengan orang-orang yang berbeda, salah satunya adalah bapak gue. Nah,
udah lihat kan gitu loh sebetapa actionnya film itu, mereka bermainan visual effect, King Ghidorah diadain, di Rodan diadain, Mothra diadain, atau bahkan monster-monster lain kayak di film terakhirnya yaitu New Empire ada Scar King, ada Shimo gitu. Itu kan monster-monster baru dari Legendary. Nah, kalau di series sudah pasti di tone down dong untuk actionnya atau untuk visual effect-nya. Untuk season 1, gue sama sekali nggak berasa kalau itu merupakan serial TV. Tapi ya karena mereka benar-benar memanfaatkan budget itu dengan sangat baik. Sekalinya Godzilla muncul di season 1, ini masih bahas season 1 gue by the way, sekalinya Godzilla muncul di season 1, gue kayak grande banget, ini yang gue tunggu, ini yang gue mau gitu loh. Terutama pas Godzilla itu pas lagi melihat di Bikini Atoll itu ngelihat bukan radiasi nuklir ya kan, dia kan sebenarnya ngelihat lama nuklir itu pecah meledak depan mukanya. Itu salah satu hal yang bikin si Godzilla ini makin gede juga. Desainnya gitu loh, desain Godzilla di series Monarch ini masih kurus lah ya sebutannya dibanding sama film terakhirnya itu New Empire yang udah jadi warna ungu gara-gara Titan Tiamat itu kan. Ya, pokoknya sudah sangat berubah lah, evolusinya tuh ada banget. Itulah gue sukanya di franchise Godzilla-nya Legendary ini, evolusinya tuh ada. Termasuk si Kongnya juga sebenarnya. Yang gue lihat ya, Kong yang di sini, basically, somehow, kalau misalnya influenza lihat di trailer Monarch ini, gak terlalu mirip, gue ya gak terlalu mirip sama desain yang ada di Skull Island, film 2017, yang ada si Tom Hiddleston, yang ada si Brie Larson, yang ada Samuel L. Jackson. Sangat berbeda kalau misalnya influenza bandingin ya. Ini malah lebih mirip sama, ya udah, Godzilla vs. Kong dan juga selanjutnya gitu. Nah, gue nggak tahu juga nih timeline-nya seperti apa. Kan konsep yang di season 1 itu kan 2 timeline ya kan. Bagaimana cara mereka menyatukan itu? Ya, spoiler alert ya, mereka ke Access Mundi ketemu sama si dokternya yang ternyata Keiko ya kalau nggak salah namanya, yang katanya udah tewas gitu loh, ternyata dia tuh terjebak di Access Mundi ya, dan dia cuma ngerasa kayak cuma 57 hari, sedangkan dari 54 ke 2000 ini udah berapa puluh tahun gitu kan. Gue suka sama konsep itu untuk season 1. Nah season 2-nya untuk masalah sistem waktu di season 2-nya yang belum gue tahu, bahkan ceritanya juga kita nggak tahu bakal ceritain apa ya kan, karena dari ini teaser yang belum menunjukkan apapun, sebenarnya sudah menunjukkan banyak hal juga sebenarnya. Nah ini yang mau gue gali dari season 2, dari trailer-trailernya di segmen berikutnya. Kalau gitu jangan kemana-mana, Influenza tetap di Bapil Bahas Film. Masih di Bapil Influenza dan masih bahas teaser untuk Monarch Legacy of Monsters Season 2 yang bakal tayang 27 Februari 2026 di Apple TV, yang sangat gue tunggu dari dulu, dari semenjak 2024 sih, ya nggak sih? Kalau nggak salah ya. Nah, gue kali ini pengen membahas kayak hal yang sangat bukan di-emphasize, tapi ditonjolkan sekali, bukan ditonjolkan sekali juga, yang lu nggak akan notice. Ngomong apa sih? Karena akhirnya ada Titan baru di series, guys. Titan baru yang sepertinya bakal jadi salah satu Titan utama kali ya. Karena sebenarnya season 1 banyak Titan baru, kayak yang di salju lah, atau kecoa-kecoa itu, yaitu yang bikin ngira orang-orang Keiko, si dokter Keiko ini mati gitu loh. Nah itu banyak juga sebenarnya Titan-nya. Cuma yang di sini Titan X, satu monster atau kaiju yang langsung ada di pikiran gue adalah Monster X dari Godzilla Final Wars. Nah, orang-orang sudah berteori ke sana, gue pun juga ya gimana lagi mau kemana gitu loh. Masa sih Space Godzilla by the way bakal ada di Space Godzilla bakal ada di Godzilla Supernova. Itu sebenarnya masih agak-agak rumor, tapi juga kayak jelas karena judulnya Supernova kita bakal ke space gitu. Dan by the way ini juga sepertinya di tahun ini bakal jadi tahunnya Godzilla juga, karena bakal ada Minus Zero lagi gitu kan, sequel dari Minus One gitu loh. Jadi gue sangat menunggu ini, we are eating good lah ini buat para fans Godzilla di luar sana gitu loh. Di tahun ini dan tahun selanjutnya juga, 2077 seharusnya. Titan X, gue nggak ada, gimana ya, maksudnya
ini mah teori liar aja gitu loh. Apakah memang si Titan X ini bakal jadi Monster X yang seperti di Final Wars? Walaupun secara desain, secara bentuk fisik, sudah pasti berbeda ya kan. Monster X kita tahu seperti apa, dia alien basically yang sebenarnya berubah jadi Kaiser Ghidorah juga yang, nah itu bisa jadi juga Titan X, bisa jadi ke Kaiser Ghidorah, apakah Ghidorah-Ghidorahan lagi kita gitu loh seperti di KOTM. Karena si Monster X juga kan basically walaupun dia kayak alien agak-agak humanoid gitu kan, tapi untuk yang di Titan X ini dia di bawah air. Selain teori orang-orang pada ke Monster X atau bahkan Ghidorah, orang-orang juga ada yang bilang ini Hedorah lah, orang-orang ada yang bilang ini, ada yang mengira ini Tiamat gitu, walaupun kayaknya kenapa pula harus Tiamat, kan Tiamat sebenarnya ya di build-nya sih bagus ya di KOTM ya, walaupun di film selanjutnya yaitu New Empire jadi alasan kenapa Godzilla harus bukan di repaint kali ya gitu loh. Jadi warna pink aja yang sebenarnya menunjukkan dominance gitu loh, bahwa ya King of Monsters adalah Godzilla, dia bisa ngalahin Titan manapun segampang itu. Ya salah satu battle scene paling seru lah juga di New Empire, walaupun kayak oke, understandable gitu loh kenapa harus si ribnya warna pink gitu loh, gara-gara Tiamat itu, dia makan Tiamat basically kan. Ya ada yang ngira ke sana, tapi walaupun gini, kenapa orang-orang bisa kemana-mana teorinya, lagi-lagi teaser ini ya. Teaser ini nunjukin kalau si Titan X beda ya. Titan X ini bisa jadi main antagonis dari Monarch Season 2 gitu. Nah, ini kan walaupun agak gimana ya, orang-orang kayak ya paling mah ini teasernya doang nih bikin hype nih, pas kita nonton kayak biasa aja. Ya wajar sih gitu loh, namanya juga baru keluar gitu kan, kemarin banget baru rilis teasernya, ya orang-orang they wanna hype up the fandom, atau ya orang-orang yang pengen nonton aja gitu loh. Ada juga yang ngomong bahwa kayak ya ini mah teaser isinya action semua gitu loh, sisanya drama-dramanya nggak akan mungkin dimasukin teaser, mungkin trailer kali ya ntar ya, nggak akan mungkin dimasukin teaser gitu loh. Jadi expect lah pas nonton season 2 nanti, yang gua nggak tahu bakal berapa episode, expect lah yang lu tonton di situ adalah teasernya, jadi kalian udah tonton duluan gitu loh. Ya understandable sih untuk sebuah series gitu kan, ya walaupun legendary gitu, dari season 1 juga sudah sangat menjanjikan. Nah, ini agak set aside dulu gitu loh tentang Titan X yang bakal katanya jadi Monster X atau bahkan Ghidorah gitu. Oh, selain itu juga, kalau dari teori gue pribadi adalah legendary itu kan mengganti kata monster atau kaiju gitu, itu dengan kata-kata Titan gitu. Makanya ada Titanus Kong, ada Titanus Godzilla, ada Titanus Sila, atau apa namanya itu, Methuselah gitu kan, banyak kan diganti Titan. Jadi kayak gua teori ke sana karena ya Titan X, Monster X gitu, jadi bisa jadi arahnya ke sana. Nah, itu kita kesampingkan dulu. Ngomongin tentang cerita, teori-teori itu gitu, action yang ada di teaser ini bakal biasa aja atau bakal bisa mengecewakan mungkin untuk para fandom atau siapapun itu yang nonton nanti, kalau misalnya penulisannya nggak gue bilang sedalam season 1 kali ya. Season 1 sebenarnya bukan dalam sih, lebih tepatnya immerse lah gitu loh. Mereka bisa mengkonek antar karakter ini, karakter yang dari tahun 54 dan karakter yang ada di tahun 2015-2014 ya, dengan baik. Karena itu kan basically daddy issue, family issue kan sebenarnya kalau season 1 kan. Nah, gue penasaran juga di season 2 bakal diapain kalau untuk karakter-karakter manusianya gitu loh. Itu gue suka sih penyeimbang di season 1, bagaimana mereka menyeimbangkan monster yang ada di situ sama manusia yang ada di season yang ada di season itu dengan baik gitu loh. Mereka saling connect dan penulisannya juga nggak cringe kok. Gue suka, iya mungkin karena gue udah kebiasa sama penulisan corny kali ya, tapi maksud gue suka-suka aja kok gitu. Walaupun kalau misalnya ini balik lagi ke season 1 sebentar gitu loh, walaupun kalau misalnya dibandingin penulisan yang zaman dulunya sama penulisan yang sekarang, gue lebih connect ke yang zaman dulu, entah kenapa. Mungkin karena yang zaman sekarang ya masalahnya sebenarnya serius gitu loh kalau misalnya dipikirin gitu, tapi kayak masalahnya yang tahun 54 itu ditulis ya kan, maksudnya penulisan dialog dan juga penulisan skripnya itu bener-bener
apa sebutannya, urgensinya tuh gede karena mencakup negara kan basically itu loh. Mencakup negara jadi kayak berasa lah gitu loh intensnya. Nah, sekarang udah season 2 ini belum ya masih lah pasti mengulang sama karakter-karakter yang season 1 juga. Cuma akar masalahnya ini di mana? Apakah bakal ngomongin tentang si Kong ya, kan ada Kong juga nih. Mau cara nyambunginnya gimana lah. Karena kan ya kalau dari Kong itu baru muncul 2017 ya kan gitu. Yang dimana Kong itu diceritainnya yang di filmnya adalah perang Vietnam. Nah, itu yang masih belum gua tahu. Nah, selebihnya gimana? Setelah pesan berikut ini. Kalau gitu, influencer jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Influenza masih di Bapel bahas film Monarch Legacy of Monsters Season 2. Ini gue sambil lihat-lihat lagi trailer yang sudah tadi gue play ya kan, sambil gue jelasin, sambil gue lihat kali aja ada frame yang gue ketinggalan. Paling satu hal yang gue lupa bahas adalah tadi di sini ada penggabungan budaya Jepang ya kan, yang berarti ada scene Jepang dong. Akhirnya kalau gue baca di Twitter setelah 14 tahun, setelah 16 tahun, Godzilla kembali ke Jepang. Walaupun sebenarnya ada di -1 juga sih. Ya, tapi maksud gue, -1 kan udah 2023 ya kan, 2023-2024 gitu. Tapi yang mau gue bahas ini adalah penggabungan budayanya. Ini gue sangat seneng lah gitu loh, karena kan mereka legendary, especially tidak melupakan bahwa ya Godzilla nih, Gojira tahun 54, simbolisasi bom nuklir Hiroshima Nagasaki lah gitu loh. Gue sangat seneng banget akhirnya diadain lagi yang namanya mereka nge-connect-in sci-fi sama budaya Jepang gitu loh. Itu yang dilakukan gitu kan sama orang-orang sinema di tahun itu, di Jepang terutama, ya 54, basically 54 dan seterusnya. 54, 60, 70 gitu kan. Banyak yang seperti itu juga. Ya, akhirnya Monarch Legacy of Monsters melakukan hal itu lagi. Nah, jadi gua seneng karena tidak melupakan adanya nilai. Nah itu. Sangat tertarik karena nilai-nilai di Jepang dan juga Jepang kan ngebuat Godzilla ini kan juga sebagai simbol. Gue pernah bahas by the way influencer di salah satu episode Bapil tentang sebenarnya itu lebih ke POV gue gitu loh. Orang-orang pada bilang bahwa Godzilla itu serius, gue bilang Godzilla itu nggak serius-serius banget. At the same time Godzilla itu menjadi sudah ikon dari Jepang gitu, hero of Japan yang sebenarnya nggak hero juga, tapi menjadi ikon radiasi nuklir, ikon nuklir gitu loh di Jepang gitu. Sedangkan kalau yang dari sini Godzilla-nya juga nggak terlalu baik-baik banget karena nunjukin juga Titan yang baru gitu loh. Salah satunya sebenarnya sih Titan X ini. Nah Titan X ini tadi kan gue sempet ngomong ya tentang Hedorah gitu. Sebenarnya kalau Hedorah itu kan lebih ke monster limbah gitu, monster limbah dari limbah yang terkumpul jadi monster lah. Kalau gue pribadi, kenapa ngomong bahwa ini adalah Hedorah, itu lebih ke karena desain Titan X ini, begitulah ada, apa sebutannya ya, bertentakel gitu, yang ada di sini. Sedangkan selain Hedorah, yang juga, apa sebutannya, yang juga ada banyak tangannya gitu kali ya, adalah Biollante. Biollante juga mirip sih sebenarnya, walaupun Biollante kan sebenarnya adalah monster flora gitu loh, tumbuhan. Jadi terlalu liar untuk teori-teori orang-orang di luar sana, terutama gue kan baca-baca orang-orang yang ada di X juga, Twitter maksud gue, agak bingung ya. Jadi, nah ini nih, kalau misalnya teman-teman lihat yang shot yang dari bawah, sebenarnya itu bagus banget by the way. Dari permainan CGI-nya kelihatan ya sebenarnya nggak se-real -1 sih. Kalau -1 tuh udah itu sih permainan CGI-nya kelihatan kayak ini mah praktikal gitu loh. Ternyata CGI. Mereka memanfaatkan itu dengan baik gitu. Nah, itu paling yang gue juga harapkan dari season 2 adalah mereka explore lagi Access Mundi-nya gitu loh. Access Mundi yang ada di season 1 sebenarnya juga sudah ke-explore, tapi kan lebih ke mereka pas ke Access Mundi itu lebih ke mencari gitu loh. Satu, adaptasi. 2, akhirnya ketemu si dokternya lagi yang ternyata masih hidup. Habis itu 3, bagaimana caranya mereka keluar dari Access Mundi yang akhirnya Lee Shaw mengorbankan diri untuk kayak udah lu pergi aja, gue di sini. Karena dari shot pertama di teaser ini juga langsung nunjukin
Lee Shaw alias Kurt Russell alias Wyatt Russell, itu ditentuin aja ntar mana yang diinin, itu bangun di Access Mundi gitu loh, dan dia melihat keanehan universe yang itu. Gue suka sama world buildingnya juga sih by the way untuk yang season 1, jadi akhirnya mereka bisa ke-explore lagi di season 2 bagaimana imajinasi para writer atau para direkturnya berjalan ntar, atau para editornya juga gitu loh. Yang gue lihat di sini sih sangat menjanjikan ya untuk ngomongin visual effect atau practical effect-nya. Kelihatan kayak, ini kayak nggak, tidak mengecewakan. Tapi lagi-lagi, ini teaser. Gue malah lebih, kalau misalnya gue ditanya nih, lebih nunggu actionnya atau ceritanya. Gue lebih nunggu ceritanya sih. Konflik apa yang mau diangkat. Karena kalau misalnya lihat dari endingnya yang season 1 kan ya, kan basically si Kong kan. Itu Apex kan ada tuh, ya kan? Apex sudah ada, apakah akar-akar mereka jadi yang ada di Godzilla vs Kong gitu, dikasih lihat apa yang bikin mereka seperti itu gue sangat penasaran. Walaupun kalau misalnya memang kita inget-inget ya, kalau misalnya teman-teman inget juga kan di Godzilla vs Kong ada Mechagodzilla. Ya secara tidak langsung sebenarnya itu kan juga secara langsung sebenarnya itu kan dari Apex ya kan, hasil mereka dari apa? Dari skull alias tengkoraknya si Ghidorah yang udah entet di KOTM ya kan. Nah, apakah itu terlalu banyak teori, karena lagi-lagi ini menariknya adalah satu universe guys, ini nggak multiverse ya, nggak multiverse kayak MCU lah atau DCEU lah atau apapun itu, nggak, tapi satu universe tapi memang beda dunia aja gitu loh. Ada Access Mundi, ada Earth, ada Hollow Earth gitu. Nah itu, mungkin Monsterverse pinternya itu kali ya, mereka benar-benar cuma di satu universe, mereka manfaatin itu semua, mau mereka bikin monster baru, mau mereka ngebalikin kaiju yang dari film lamanya, walaupun, nah ini menariknya adalah, gue sempet denger statement dari Toho bahwa every kaiju came with with the money gitu, maksudnya kalau misalnya mereka pengen nge-hire monster yang punya Toho, mereka tuh harus bayar per monsternya gitu. Jadi lo tahu sendiri KOTM keluar berapa cuma buat ngehadirin Rodan, Mothra, sama si Ghidorah. Itu mereka once in a lifetime. Gue nggak tahu apakah mereka akan begitu lagi ke depannya. Supernova, Space Godzilla-nya gue sempet kayak, gue nggak tahu itu leak atau cuma fan-made. Space Godzilla-nya kayak, sayang banget. Gue ngerasa tuh Space Godzilla harusnya ya lebih bright, lebih berwarna, lebih aneh. Karena kan ini alien ya kan. Ghidorah oke lah, Ghidorah warnanya emas gitu. Terus Godzilla itu kan alien, sedangkan pas gue lihat desain dari Legendary kayak, ini mah kayak cuma dibedain dikit shade-nya, shade hitam dari Godzilla-nya dibedain dikit, desainnya juga cuma beda dikit, mereka nggak mau berani lagi gitu loh. Kayak sayang aja, ini jadi ngomongin Supernova ya, gue cuma menyambung-nyambungkan gitu loh tentang Titan X, yang orang-orang bilang itu Ghidorah lah, orang-orang bilang itu Biollante, Hedorah atau apapun itu, belum tentu benar, karena satu kaiju di Toho tuh lo harus bayar per kaijunya gitu loh. Jadi gue nggak yakin juga mereka mau ngeluarin duit sebesar itu untuk balikin siapapun untuk series ya. Mungkin untuk Supernova masih bisa lah gitu, tapi kalau series Monarch season 2 gue nggak yakin. Kecuali Apple TV mau jor-joran, ya bikin fans seneng juga sih sebenarnya gitu loh. Ya, bikin gue seneng. Oke lah, paling itu aja yang bisa gue bahas untuk di Bapil kali ini, yaitu Monarch Legacy Monster season 2. Gue akan menunggu itu rilis semua episode, baru gue review lagi nanti kalau misalnya udah kelar nonton. Kalau gitu, influencer sudah nonton, terima kasih sampai detik ini. Kalau gitu, gue kenapa begini kayak pemerintah. Kalau gitu, kita ketemu lagi aja di Bapil, bahas film selanjutnya. Thank you.